Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana. Saya dari kelas D semester 5 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Hukum Perbankan mengenai artikel saya tentang penerapan prinsip bagi hasil mudharabah dalam perbankan syariah. Yang mana di sini saya mengambil penelitian kualitatif bersifat studi pustaka atau library research yang menggunakan penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, serta mencatat. Dalam penelitian ini akan menggunakan buku-buku serta literatur untuk objek yang utama. Mengenai pendahuluan, adapun pengertian dari bank syariah, yaitu bank syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Kemudian pengertian selanjutnya, ekonomi Islam adalah para pembangun maupun pendukungnya yang mana dilakukan dengan setidaknya telah membawa prinsip-prinsip yang bersifat religius yang berorientasi dunia maupun akhirat. Salah satu yang akan menjadi prinsip perbankan syariah yaitu mudharabah. Dalam pengertian ini, maka prinsip perbankan syariah melakukan kegiatan usaha atas perjanjian untuk membagi hasil keuntungan tersebut akan dibagi menjadi dua kepada kedua belah pihak. Pembagian tersebut tergantung kepada untung maupun rugi dari pendapatan yang diterima dalam suatu usaha. Apabila seseorang tersebut mendapatkan keuntungan hasil yang akan dibagi dua, yang mana telah sesuai dengan kesepakatan awal, begitu pula jika apabila seseorang pihak tersebut mendapat kerugian. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah yang pertama, masalah tentang pengertian mudharabah, yang mana mudharabah merupakan hal pembiayaan dana yang telah diberikan 100% oleh pihak bank kepada pihak nasabah. Kemudian mudharabah akan dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutalaqah dan yang kedua mudharabah muqayyadah. Selanjutnya saya akan membahas pengertian perbankan syariah, yang mana perbankan syariah adalah merupakan bank tanpa bunga karena lembaga perbankan ini menggunakan produk-produk yang dikembangkan berdasarkan hadis Al-Quran dan Nabi SAW. Selanjutnya, bank syariah adalah bank tanpa bunga. Bank syariah yang merupakan sarana penghimpun simpanan masyarakat. Kemudian bank syariah adalah lembaga yang misinya menginvestasikan dana masyarakat secara efektif, produktif, dan untuk kemaslahatan umat Islam sesuai dengan anjuran Islam. Bank Islam melarang keras transaksi dalam kasus yang pertama tentang riba, yang mana maksud riba ini adalah transaksi yang menggunakan sistem bunga. Yang kedua adalah ghorar, maksudnya ghorar ini adalah suatu unsur penipuan dalam transaksi. Selanjutnya ada maisir. Maisir itu adalah permainan peluang dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian antara satu pihak dan menguntungkan satu pihak lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan prinsip bagi hasil atau mudharabah dalam perbankan syariah. Maksudnya adalah yang mana sistem bagi hasil ini diterapkan pada bank syariah adalah suatu bentuk bagi hasil yang diterima nasabah. Ini adalah pembahasan terakhir saya, yang mana pemilik modal dan dengan bank pengelola modal yang telah dipegang nasabah. Kemudian bank dapat mengelola dana ini untuk menghasilkan keuntungan bagi dana dan nasabah yang telah dikelola bank dalam beberapa jenis usaha, dan keuntungan tersebut akan dibagikan antara bank dengan nasabah. Kesimpulan yang saya dapat dalam artikel saya tentang penerapan prinsip bagi hasil dan perbankan syariah ini adalah yang mana kegiatan ini dilakukan dalam bank syariah yang menggunakan kegiatan mudharabah. Kemudian bank syariah tersebut tidak sama sekali akan menggunakan sistem bunga dalam artian menambah pembayaran untuk menjadi alat mendapatkan keuntungan.
yang mana prinsip bagi hasil dan perbankan syariah ini telah diatur dalam Konvensi Mudharabah yang telah tertuang dalam pasal 19B dan C tentang Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 dan Konvensi Mudharabah di mana bank syariah dan undang-undang syariah menggunakan sistem akad tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan artikel ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.